Terus apa yang hari ini kita miliki, apa yang hari ini ada di tangan kita gitu ya, ada ya, otoritas lah nih, menjadi kehendak kita itu jangan digunakan semena-mena. Mpun kantos misalkan hari ini kita punya jabatan misalnya, punya anak buah misalnya, ini jangan sampai menjadi pemimpin yang semena-mena. Jadilah pemimpin yang adil, yang menempatkan perkara itu pada tempatnya, yang menyelesaikan persoalan itu sesuai dengan tupoksi dan porsinya, yang menempatkan orang lain sesuai dengan kedudukannya. Nah, sifat adil itulah nanti yang menjadi pahala kebaikan. Karena itu akan kita tinggal, masa jabatannya kan terbatas, itu akan kita tinggal. Terus kita menikah kedah menjadi seorang pribadi yang pandai untuk bersyukur, pandai bermuhasabah, pandai untuk berintrospeksi diri, supaya ketika sifat-sifat manusiawi kita, ya syahwat kita itu mau bergejolak, itu ada remnya. Jangan sampai misalkan hari ini kita punya banyak harta lah gitu ya, uangnya banyak, barangnya mewah gitu. Hari ini kita ditakdirkan menjadi pribadi ingkang sugih gitu. Njur kita dados tiyang ingkang semugi. Ampun ngantos biasa mawon gitu. Karena harta juga akan ditinggal secara fisik gitu. Kecuali yang didermakan secara ikhlas gitu. Untuk menyantuni anak yatim, untuk menyekolahkan, untuk membuat program beasiswa misalnya gitu. Misalkan ada yang punya uang lebih lah, 1 miliar misalkan, 1 miliar menikah dibuatlah program misalkan beasiswa. Silakan nih sekolah, kuliah gratis dibeasiswai, tapi syaratnya harus menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Nah itu jadi uangnya akhirnya menjadi bermanfaat. Tidak harus dalam bentuk fisik kan kita beramal itu kan tidak harus misalkan membangunkan apa secara fisik, tetapi membangun sumber daya manusia itu justru malah akan menjadi networking, jaringan amal yang tidak putus-putus gitu. Karena ilmu yang didapat misalnya 1 miliar tadi ya untuk membiayai anak sekitar 40 misalkan 40 mahasiswa misalkan ya di beasiswa gitu. Nah itu mereka dapat ilmu, nah terus ilmunya akan diamalkan, nah itu berlipat ganda. Ya misalkan kalau nggak 1 miliar ya ada anggaran misalkan 30 juta gitu ya. Nih dikasih untuk beasiswa satu anak misalkan. Nah hartanya secara fisik ditinggal, tetapi amal ikhlasnya yang tadi diberikan itulah yang dibawa gitu. Pramila sangi menika, para pendengar Radio Gema Surya yang berbahagia, apapun yang hari ini ada di tangan kita ya, melekat pada diri kita, status dan lain sebagainya, itu sesungguhnya adalah media kita untuk berbuat baik gitu. Jangan sampai kita malah mengingkari nikmat itu gitu. Karena memang kita harus diingatkan ya, la in syakartum la azidannakum. Monggo, ayo kita berlomba-lomba untuk pinter bersyukur gitu. Mun ngantos wala in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, itu bendune mungkin ngeri sangat Gusti Allah. Jadi jangan sampai kita mengingkari nikmat itu. Tetapi mari kita bersama-sama itu terus berintrospeksi diri tadi, bermuhasabah. Ayat-ayat Al-Quran, hadisnya Rasulullah SAW itu menjadi sebuah nilai-nilai untuk pendidikan jiwa kita, spiritual kita, yang dimana di dalam pendidikan formal dulu sekolah yang kita enyam bersama-sama dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi itu tidak lengkap gitu loh, karena keterbatasan ruang, waktu, materi sekolah formal. Tetapi pendidikan jiwa yang hakiki, pendidikan jiwa emosional, spiritual, ya, pendidikan batin, pendidikan hati itu adanya hanya di sekolah kehidupan, di kampus kehidupan. Bekalnya sudah jelas, ada Quran, ada hadis, ada penjelasan para ulama melalui kitab-kitabnya yang harus kita terus pelajari. Dari situlah nanti kita akan menjadi
pribadi yang berilmu gitu. Napa ciri-cirine tiyang ingkang berilmu? Yang berilmu niku mboten namung diukur kali jabatan akademik lho nggih. Tidak. Misalkan sampai kuliah S3 misalkan. Mboten. Atau profesor misalkan mboten gitu. Itu ilmu di bidang itu iya, tetapi yang dimaksud ilmu secara hakiki adalah ciri-ciri ini tiyang ingkang berilmu menika adalah tiyang ingkang semakin memiliki rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Terus ilmu yang bermanfaat itulah yang akan membuat pribadi seseorang itu menjadi berkah, imannya makin tambah. Terus ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika badhe sare niku mesti membaca ayat-ayat Al-Quran ya, diantaranya ada surat Sajadah dan juga surat Al-Mulk. Di dalamnya ada satu ayat yang memiliki redaksi ingkang sama. Inggih menika wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ini redaksi ini pun sami yang beberapa mufassir menika menjelaskan sebagai apa ya, pengingat gitu supaya orang itu mau berintrospeksi diri, pepeling gitu bahwa yang namanya pendengaran, penglihatan kita gitu sampai raos manah ingkang lebet sangat menika ten pribadi kita menika itu adalah pemberian Allah, diciptakan oleh Allah. Tetapi kenapa gitu loh? Kan akhirnya kan ngaten nggih, kenapa qalilan matas kurun sedikit sekali tiyang ingkang purun bersyukur. Mugi-mugi kita sedaya para pendengar Radio Gema Surya termasuk kepada dalam golongannya orang-orang yang ahli bersyukur gitu. Nah, kita harus setiap hari latihan. Latihan itu ya namanya orang latihan ya, orang belajar itu kadang jatuh. Gitu, misalipun kados kita sien waktu alit belajar sepeda ya jatuh gitu. Bangkit lagi, tiba bangkit lagi, tiba tangi mana ngaten niku manusiawi proses. Artinya di dalam perjalanan kita mendekatkan diri kepada Allah, bermuraqabah dumateng Allah menika, seandainya sewaktu-waktu kita itu merucut tumindak dosa misalnya, niku kedah ndang gage-gage, age-age parek dumateng Allah, nyedhek malih dumateng Allah melalui pintu taubat gitu. Keranten innahu huwat tawwabur rahim. Monggo tobat kita kedah tobat setiap saat gitu ya. Ya mulai lisan kita mengucapkan istighfar gitu. Akal kita tuturi dengan ketafakuran, bermakrifat billah, mengenal Allah dengan segala penciptaannya tadi. Hati kita yang senantiasa kita tuturi untuk bertawadu gitu ya. Berendah hati, khusyuk. Nah itu pintu tobat terus dibuka. Maka ketika tadi kita berjalan, terus kita kok kebleset misalkan nuruti syahwat, sengaja napa mboten, lah niku kedah segera eling balik. Ibnu Athaillah menika paring sanepan dumateng kita sami. Ya kala itu pasti ke para santrinya gitu ya. Jadi senangnya Allah ketika ada hambanya yang bertobat menika. Niku kaya seorang ibu yang sudah lama kehilangan anaknya, tidak tahu dia di mana anak ini, dan bertemu tanpa sengaja. Wah itu senangnya kan seorang ibu luar biasa. Atau kita lah, misalkan kita kehilangan barang yang paling kita cintai. Karena setiap orang pasti memiliki kecintaan sendiri-sendiri terhadap sesuatu. Nah kehilangan sesuatu yang kita cintai, terus ketemu, wah ini kan remennya saestu. Nah terus niku Allah itu kados ngaten. Pramila saking menika keimanan, ketakwaan niku mboten enten garansi usia itu ndak ada gitu. Tidak ada garansi pendidikannya tinggi masih bertakwa, mboten enten gitu. Mboten enten rumus gitu. Nah, wong kadang saya pinter niku nggih malah ngapusine nggih tambah pinter gitu. Ya ngapusin apa mawon gitu. Barang-barang yang kadang dianggap lumrah tetapi sebenarnya itu tidak baik ya kadang kan dilakoni mawon.
Artinya tidak ada hubungannya orang yang cerdas. Pramila saya menika kalau kita emot kasanipun mbah-mbah kita siyen ngoten iki. Wong pinter iku durung karuan ngerti. Gitu. Neng wong sing ngerti iku mesti pinter. Terus niku laku urip berkaitan dengan akhlak karimah, akhlak yang terpuji. Itu berkaitan dengan khauf rojaknya seorang hamba kepada Allah. Raos ajrih dumateng Allah, ugi raos berharap kepada Allah. Terus iman itu atau takwa itu boten wonten hubunganipun dengan hal-hal yang sifatnya tadi, sifatnya material atau status tadi boten ada hubungannya. Artosipun nopo? Tidak ada jaminan orang yang memiliki gelar pendidikan tinggi itu pasti bertakwa, maksud kula ngaten. Atau orang yang sangat kaya raya itu bertakwa. Begitu pula sebaliknya, orang yang sangat miskin pun belum tentu dia juga bertakwa. Atau orang yang sangat bodoh pun dia juga bertakwa. Tidak ada hubungannya. Tetapi takwa ini adalah sebuah wilayah di mana semua orang harus masuk ke sana. Sugih, melarat, bodoh, pinter, rakyat, pejabat, semuanya harus masuk di wilayah takwa. Lah, pramila sanging menika kita kedah berfastabiqul khairat. Terus berlomba-lomba. Gitu. Terus kita berlomba-lomba di dalam kebaikan gitu. Karena memang urusan takwa, urusan iman itu bijine niku namung dumateng Allah. Ingkang ngasta biji niku nggih Gusti Allah ngoten. Maka kita ndak boleh kan mengaku kita bertakwa. Pramila saking menika kula sering matur setiap kesempatan pundi mawon. Ayolah kita itu jadi orang biasa-biasa saja. Maksud saya biasa-biasa saja itu ya sing sekolah dhuwur, sing ilmune akeh ya aja sampai keminter, sing entengan gitu, berbagi pengalaman, berbagi ilmu gitu kan. Sing sugih ngaten iki biasa-biasa mawon. Karena suatu saat harta itu juga akan meninggalkan kita atau kita meninggalkan harta. Artinya berpisah. Makanya pas sugih niku nggih biasa mawon. Pas orang duwe iki biasa-biasa mawon. Mboten sang Rasulullah. Terus biasa-biasa mawon. Karena apa? Kita berada di dalam wilayah ketakwaan niku. Nah, salah setunggalipun cara menuju takwa niku wau. Kita harus bermuhasabah, introspeksi diri, ngrahito badan kita piyambak. Laku ingkang wingi-wingi monggo kita angen-angen. Jangan membuat sedih terus akhirnya down, lemah, justru mboten tumindak napa-napa lho nggih. Tetapi mengingat masa lalu itu, kesalahan-kesalahan masa lalu niku untuk pecut, cambuk supados kita hari ini, besok dan seterusnya ke depan itu tambah semangat. Semangat untuk apa? Semangat mendekatkan diri dumateng Allah. Yang hari ini ada di tangan kita, di wilayah kekuasaan kita, apapun itu. Mari kita jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Para pendengar sahabat Radio Gema Surya yang berbahagia. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menika pun memberikan keteladanan yang sangat sempurna. Beliau sebagai manusia biasa. Beliau juga pernah sedih, pernah marah, pernah gelisah, pernah takut, pernah berani. Artinya sifat-sifat manusia melekat dalam pribadi beliau. Tapi karena beliau di dalam penjagaan Allah yang luar biasa, maka sifat kenabian, kerasulan itu akhirnya bisa kita jadikan sebuah model, keteladanan. Monggo kita sareng-sareng sekuat kita, badan kita, menjaga akhlak kita dengan penuh kebaikan. Kita saling mengingatkannya pun harus dengan cara yang baik. Karena sesuatu yang baik ketika disampaikan dengan cara yang tidak tepat itu justru menambah masalah baru. Kata guru kula, ya ojo nganti wis ora oleh iwake justru malah butek banyune.
ya nek iso oleh iwake nang banyune iki bening. Nah itu kesantunan, kedamaian, sehingga kita merasakan sebuah kesejukan di dalam hubungan sesama manusia. Kita sedaya melalui nilai-nilai utawi ayat-ayat, hadis itu kedah terus napa nggih nggadhahi semangat ingkang boten asal down, boten asal loyo, boten asal pokoknya sekuat tenaga. Walaupun hari ini barangkali sulit sekali ya, wangel muncul kebiasaan buruk misalkan, ya mboten apa-apa wong terakhir dereng saged ninggal gitu. Tetapi ingat, ikutilah kejelekan hari ini itu dengan kebaikan juga gitu. Terus kayak gitu. Terus kedah terus nek terus itu minta Allah nggih kedah tuh minta becik gitu. Jangan malah sing becik ditinggal Allah terus mboten asal. Tetapi terus gitu. Ya namanya orang kan punya persoalan sendiri-sendiri. Dosa sendiri-sendiri. Maka harus terus berusaha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan gitu. Karena dengan kebiasaan baik lama-lama setiap hari dilakukan kebaikan-kebaikan itu, maka nanti yang jelek minggir piyambak. Yang jelek itu akan pergi meninggalkan kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki akhlakul karimah, pribadi-pribadi yang memiliki akidah yang kuat, iman yang kuat dumateng Allah. Sahabat Radio Gema Surya yang berbahagia, semoga apa yang sudah saya sampaikan ini memberikan manfaat, khususnya untuk saya pribadi pastinya ya, dan juga untuk seluruh pendengar Radio Gema Surya. Kita bersama-sama mari terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satu tindakan atau amalan, yaitu berintrospeksi diri, bermuhasabah. Dengan begitu nanti kita akan pandai untuk bersyukur. Dengan banyak menilai diri kita, introspeksi pada diri sendiri, maka nanti kita akan lebih besar modal kita untuk bersyukur setiap waktu. Mohon maaf ada kurang dan lebihnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.